Je, takut gaji. Cepatlah cakapnya. 4 jam 200 ringgit part kedua. Hello guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKI Malaysia. Guys, aku mau tanya kalian deh, untuk apa Lagi-lagi perlakuan majikan Malaysia mencuri perhatian media Indonesia dan juga diberitakan di TV Indonesia. Semoga kedepannya suatu saat nanti Indonesia menjadi negara yang dimana untuk kaum para ibu-ibu sudah tidak bekerja lagi di luar negara, menjadi bibi atau pembantu rumah tangga di negara orang, dan semoga makin sejahtera untuk tahun-tahun yang akan ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ya, baru-baru ini tengah viral di media sosial dan menjadi perhatian netizen perlakuan majikan Malaysia yang membuat netizen terharu. 3 tahun lamanya tak bisa berjumpa dengan sang anak, tapi siapa sangka justru majikan daripada Malaysia ini mempertemukan ibu dan anak tersebut. Kemudian reaksi netizen memuji apa yang dilakukan oleh majikan daripada Malaysia. Ya, memang Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana masih banyak ibu-ibu yang berada di luar negara. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong. Tapi apalah daya, mau nggak mau, demi bisa merubah ekonomi di kampung, apa saja dilakukan asalkan halal. Selama 3 tahun tidak pernah berjumpa sang anak, akhirnya majikan rumah tangga yang ada di Malaysia ini mempertemukan dan memberikan kado terindah, bisa berjumpa dengan anaknya. Masya Allah, luar biasa. Dan di kolom komentar netizen juga memuji kebaikan majikan daripada Malaysia tersebut. Mulia sekali hatimu, ada orang yang baik dan yang bijak. Pemerintah Indonesia harus bisa berjuang untuk TKI-TKW sebagai salah satu penyumbang besar devisa negara. Manusiakan mereka ketika merantau dengan membawa Garuda di paspornya. Jujur, kadang saya juga sedih ketika melihat perjuangan para ibu-ibu yang dimana mereka sanggup meninggalkan anak dan suami hanya demi bisa untuk merubah ekonomi di kampung halaman. Namun kadang-kadang di sisi lain masih ada netizen yang seolah-olah merendahkan, menjelek-jelekkan, lebih-lebih kalau TKI-TKW tersebut kerja di Malaysia. Kadang-kadang kalau kita hanya sekedar bercerita tentang kehidupan di Malaysia, dipertemukan dengan majikan daripada Malaysia, masih ada kadang-kadang yang berkomentar toksik, penjilat lah, pengkhianat lah. Padahal kita orang ini menyumbang devisa negara untuk Indonesia. Dan perbedaan yang amat sangat jauh apabila kalau dibandingkan dengan kerja di kampung dengan di luar negara. Bahkan sampai-sampai TKI yang berada di Malaysia ini begitu amat sangat nyaman. Mungkin kalau bekerja di lain negara Malaysia tidak akan bisa merasakan suasana maulid bersama, suasana sholat berjamaah di surau masjid. Kalaupun ada tahlil juga ikut bersama-sama. Kalaupun ada acara pengajian juga ikut bersama-sama. Jadi seperti serasa di kampung sendiri. Itulah yang dirasakan oleh gadis Indonesia ketika merantau di Malaysia. Di sisi lain, kadang-kadang ada yang terkejut dengan gaji rumah tangga di Malaysia. Sampai-sampai tak percaya kok bisa. Kita simak videonya. Buat korang yang nak datang Malaysia, Malaysia tak bahaya. boleh sebab bahaya. Apa bahaya dia? Karena bahaya dia betul lah hantu. Mana nak balik? Bahaya, takut tak Tahu balik jalan ke pulang, rumah. kan? Takut lupa jalan pulang. So bahaya. Alhamdulillah. Jangan sampai korang datang sini. Ikut tumpang bahagia, Mbak. Haru setelah 3 tahun tak berjumpa sang anak, seorang rumah tangga
seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Selama 3 tahun, ia harus menahan rindu karena tak bisa bertemu anak kandungnya. Tapi akhirnya majikan di tengah kerinduan langsung membawa anak untuk berjumpa dengan sang ibu. Ya Allah, ini benar-benar membuat saya jujur sangat terharu sahabat Kusuma. Dan terima kasih untuk orang baik yang ada di Malaysia. Alhamdulillah. Dan akhirnya kakaknya pun juga menangis terharu, sahabat Kusuma, menangis bahagia bisa berjumpa anak kandungnya setelah 3 tahun tidak pernah berjumpa dengan anak kandungnya. Ya Allah. Dan semoga saja nanti suatu saat mbak-mbak dan juga para ibu daripada Indonesia kalau pulang daripada merantau dari Malaysia, entah itu dari negara lain, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. 4 jam 200 ringgit part kedua. Hello guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKI Malaysia. Guys, aku mau tanya kalian deh, untuk opening aku itu udah bagus nggak seperti itu? Nah, ini nih. Hello guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKI Malaysia. Atau kalian ada saran? Apa dong pastinya buat masukan aku biar videoku lebih menarik lagi. Oke. Aku mau lanjut dengan video aku ini. Aku lagi beberes dapur yang di dalam karena dapur di luar itu udah bersih, udah settle. Karena memang aku kalau datang ke sini tuh pertama yang aku lakukan, aku kerjakan itu dapur di luar dulu. Tahu sendiri ya kan, untuk teman-teman aku yang udah lama ngikutin aku tuh, aku udah sering banget loh buat video di rumah ini. Setiap aku berdatang ke rumah ini, setiap aku dibawa majikan aku ke rumah ini, aku tuh selalu ambil video. Ya walaupun tidak semuanya aku tuh videoin, aku kontenin, ya setidaknya itu adalah 1, 2, 3 gitu buat aku video. Rumah ini tuh sebenarnya nggak kosong ya say, cuman itu ada abangnya nyonyaku yang di sini lelaki ya. Pastinya rumahnya itu nggak dijaga saya, jadi ya gitu, nggak pernah disapu, nggak pernah dilap gitu loh. Jadi berdebu pol. Tapi kalau yang kali ini aku datang nggak terlalu berdebu banget dan yang nggak terlalu banyak kotoran cicak gitu. Menurut pengalaman aku ya, kerja kalau cuman kotoran debu-debu gitu nggak terlalu berat sih menurut aku ya. Karena di sini kalau berani sabun, berani air, nggak pelit-pelit sama sabun dan air kayak gitu maksudnya ya. Udah banget gitu loh bersihnya. Kira-kira ada gak sih teman-teman seperjuangan di sini yang dibawa rumah adiknya, keluarganya itu gak dibayar ya? Kalau nggak dibayar kalian minta ya guys, bilang guys, jangan diam aja. Nanti kalau diam aja nanti senengan dia, dan gitu juga nanti kayak udah dia nggak minta kok, ya udah nggak usah dibagi kayak gitu. Ada loh sebagian yang seperti tapi itu. Ya kalian kalau bisa beranikan aja, kan kalian nggak salah, kalian tetap kerja, tapi ya setidaknya itu adalah upahnya sedikit buat seneng-seneng gitu loh, buat ngibur diri kita sendiri. Capek, bener-bener capek, menguras tenaga. Kalau kerja seperti ini itu bener-bener menguras tenaga ya. Tapi ya kalau udah di Malaysia ketemu majikan seperti ini nih, ya pastinya guys jalan pulang ya, karena udah di Malaysia udah nyaman, udah dapat pekerjaan yang bagus, majikan yang bagus, gaji yang bagus. So otomatis kalau kita mau mutusin pulang los, itu pasti pikiran bolak-balik gitu loh. Jawabannya kayak pikiran kita itu gimana ya nanti kehidupan di Indonesia, sedangkan pekerjaan belum ada, usaha juga belum ada. Usaha di Indonesia juga gak mudah-mudah banget ya say. Kalau apalagi kalau udah yang kecil-kecilan itu mudah ditiru orang lain, apalagi kalau usaha yang kayak dagang kayak gitu pastinya butuh modal. Sedangkan kalau nggak rame kan ya kayak balik modal itu lama banget, dan di situ tuh butuh kesabaran yang luar biasa, yang ekstra. Kerja apa kak dibayar 200 ringgit? Hello guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKI Malaysia. Kerjaannya tuh ya ini yang lagi aku videoin guys. Ini aku tadi udah tukar cadar, tapi apa ya, kamu tahu nggak sih? Aku tuh udah setting kamera, udah semuanya setting siap semuanya, kok aku lupa on kamera toh guys. Lah gimana aku tahu-tahu itu udah settle semua, sepertinya udah selesai semua, ternyata aku mau lihat hasilnya malah nggak on kameranya. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah kejadian, udah kepasang, sepertinya masa ya aku mau bongkar lagi, mau aku video lagi lah, lama banget guys. Sek banget gak sih? Aku tuh udah bergaya seperti itu ya. Aku itu udah kayak angkat spraynya kayak gini, aku udah setting sebegitu. Itu apa ya, kayak profesional gitu loh. Masang spraynya udah aku sadari udah kayak gini-gini, ternyata itu loh gak on kameranya. Aku rasanya masya Allah, keren banget ya. Tapi segerem-geremnya aku ya, mau gimana lagi ya, ibaratnya nasi udah jadi bubur kayak gitu ya. Masa iya aku mau bongkar lagi? Alamat, ya udahlah, nggak usah aja ya, namanya
namanya bukan rezeki, ya udah aku tag yang lain aja. Dan di sini tuh lanjut seperti biasa lah. Ya udah, aku tadi seperti video yang di awalan tadi ya, say. Terus aku buat kerjaanku seperti biasa. Ya udah, kita aja semampunya aja lah, nggak usah dibuat pening-pening kepala. Ya, namanya juga ngonten, jadikan itu sebuah hobi biar kita itu nggak terlalu terbebani gitu, say. Tapi beda lagi ya, kalau ngontennya udah tujuannya mencari rezeki, mencari cuan, itu beda lagi. Pasti adalah itu rasa terbebani, rasa kayak apalagi udah ngerasain gaji kayak aku kayak gitu ya, nggak posting sehari aja rasanya kayak bingung. Tapi aku nggak pernah sih guys, nggak posting sehari aja aku belum. Jadi ya aku dari awal gabung FB Pro itu posting aja dari sampai sekarang. Oke, kembali aja ke videonya. Ini aku lagi nyoba ini tuh kasur. Nih kasurnya kelihatannya kok empuk banget, tapi di sini aku itu sebenarnya baring-baring gitu loh bentar ya, say. Tapi kok aku takut nanti terlalu nyaman, jadi ya udahlah aku main genjot-genjotan aja. Oke, aku mau cerita sedikit ya, say, karena aku tadi baca komenan itu orangnya pada kemana kak, kok sepi, nggak ada kayak itu buat video itu kok sendiri kayak gitu ya. Memang saya buat video itu ya karena aku peran utamanya, jadi pastikan tuh di video itu hanya aku saja. Aku nggak mau kalau terlalu banyak orang, itu takutnya nggak nyaman juga ya. Tapi ya kalau biasanya aku tuh selalu kalau sama orang tuh ya kalau nggak suami ya teman aku aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini tadi lap-lap udah selesai, ganti spray udah selesai, waktunya aku mau vakum. Vakumnya ini sebentar aja karena kamarnya itu gak terlalu besar banget ya. Ini kamarnya kecil mungil, jadi ya satset gitu. Untungnya di sini tuh ada vakum, nggak perlu nyapu-nyapu kayak gitu. Karena kan di sini tuh kali aja ya aku datang sini. Ya beberapa bulan sekali ya, 3 bulan, 4 bulan, kadang 5 bulan sekali. Pernah juga setahun sekali baru dibawa ke sini. Jadi gitu ya guys, untung dapat upah lain kayak gitu. Jadi ya enak. Kerja itu bikin semangat walaupun bener-bener capek. Tahu sendiri kan kerja kalau jarang-jarang pasti capek. Bisa sih kak satu bos tapi kerja lain tempat itu dibayar lain ya. Mau ceritanya tunggu di 7.900 sekali upah. Kalau 10 dapat Bagi ya. Dan banyak kiri. bisa dapatkan di ekor begini dong. Tuan penerimaan BNA ya? Ya, Mungkin mbaknya BNA. menabung sedikit-sedikit ya, dikumpulkan uangnya, baru langsung dikirim. Masya Allah. Kalau tak ada permit tak boleh kirim lah ke sini, kak. Kalau tak ada permit tak boleh kirim lah. Kalau tak ada permit tak boleh kirim lah. Boleh 5.000. Oh, ada limit 5.000. Oh, kalau ada permit 15.000. Oke. Satu hari itu 1 bulan. Satu hari. Satu hari. Aku dapat hadiah lagi, Besti. Dapat apa ya? Hadiah ini. Bukan maksud buat pamer nih ya. Ini hanya untuk dokumentasi nanti kalau aku udah pulang, biar ada kenang-kenangan kalau aku kerja di sini begitu nikmatnya. Aku jadi babu. Terus ini ada apa lagi? Terus ini tuh lotion, parfum, sama nggak tahu ini apa. Aku nggak buka lah. Wangi ini satu. Terus ini Masya Allah. apa ini? Oh, celana. Masya Allah, baiknya majikan mbak sehat selalu. Toing. Bagi apa Dan lagi, Mbak? satu lagi yang bikin aku tambah happy, dapat bonus lagi. Dapat bonus lagi ya Allah. Sepatutnya seharusnya tuh bulan 6 tuh di akhir tuh dia ngasih, tapi ini di awal bulan 7 udah ngasih. Lumayan. Kemarin Bukan aku lumayan, dapat Mbak, itu bonus berjuta-juta. 500 ringgit udah aku kirim ke kampung untuk beli baju anak sekolah. Ini dapat lagi. Masya Allah. 1, 2, lumayan 250 ringgit. Ya ampun, terima kasih ya Madam. Sehat selalu, murah rezekinya selalu, lancar pokoknya lancar lah. Di Malaysia, kalau sudah berjumpa dengan majikan yang begitu sangat baik, gaji tepat waktu, dibayar dengan Masya Allah, sampai-sampai saya juga ikut tumpang bahagia lah. Istilahnya perjuangan seorang ibu yang tak sia-sia
jauh dari kampung halaman, merantau demi untuk merubah nasib yang ada di kampung. Memang kalau kita tinggal di Indonesia, kalau berada di perkampungan yang agak pedalaman, jauh dari perkotaan, untuk mencari pekerjaan itu memang susah. Kalau perempuan ya. Dan biasanya kalaupun laki-laki, kalau kerja pun kadang-kadang yang kalau pendidikan biasa-biasa saja lah. Biasanya ya berharap dari hasil tani, itu pun kalau cuma punya sawah 1 petak, ladang 1 petak, untuk kehidupan sehari-hari memang kurang. Maka tak heran kadang-kadang sampai seorang istri atau mbak-mbak atau ibu-ibu nekat untuk merantau bekerja ke luar negara demi untuk merubah ekonomi yang ada di kampung. Dan saya juga ikut tumpah bahagia ketika melihat gaji mbak-mbak TKW Malaysia sampai puluhan juta. Bahkan sampai mendapat bonus yang dimana 500 ringgit itu hampir 2 juta lebih loh. Bukan hampir ya, 2 juta lebih loh, itu bonusnya saja. Masya Allah. Dan terima kasih untuk orang baik yang dimana juga mempertemukan antara anak dan juga pembantu rumah tangga yang setelah sekian lama tidak pernah berjumpa. Dan itu pun viral di media sosial Indonesia yang menjadi perbincangan hangat netizen. Netizen Indonesia kagum dengan perilaku majikan Malaysia. Tidak berhenti sampai di sini saja sahabatku semua. Gadis daripada Indonesia ketika merantau ke Malaysia juga dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Yang dimana mungkin kalau merantau di luar negara lain tidak bisa merasakan seperti apa yang ada di Malaysia. Kita simak videonya. Dah lalas kerja, tem gaji, alhamdulillah esok dapat cuti 2 hari, alhamdulillah, barakallah. Ya Allah, Tapi barakallah. masalah itu, masalah ke musibah itu kayaknya guys ya. Habis gaji cutinya 2 hari tuh. Kalau udah keluar pasti ngabisin duit banyak. Masya Allah sampai hari kemerdekaan benderanya udah dipasang. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, Anggi punya ide. Nanti kan kalau udah gaji semua hantar balik ke rumah. Buat beli sapi nanti kalau udah beranak pinak jadi banyak, buat beli rumah, sawah untuk pergi Mekah juga. Sapi. Amin insya Allah. Barakallah. Anggi udah mau berangkat kerja. Tengok kawan-kawan ini, Masya Allah. Ini Bas Anggi. Barakallah. Dan di Malaysia itu memang kalau pekerja kilang itu ada transportasi bus sendiri untuk pekerja sahabatku semua. Jadi enaknya seperti itu. Dan di Malaysia pekerja kilang macam ini juga ada tempat tidurnya sendiri. Jadi pekerja tak perlu istilahnya bawa transport sendiri ataupun naik Grab atau naik taksi. Bus menjemputnya pagi dan nanti pun kalau pulang juga diantar. Keren ya sistem negara tetangga kita, sistem di perkilangannya. Indonesia harusnya seperti ini sahabatku semua. Kalau rajin bercampur orang surau masjid ada aja aktivitas. Dan di sini Mbak Anggi atau Kakak Anggi yang dimana gadis Indonesia daripada Jawa nampaknya ya, merantau ke Malaysia. Kemudian di sini beliau menunjukkan aktivitas ketika berada di Malaysia. Jadi kalau kita bercampur dan bermasyarakat, ini nampaknya akan masa-masa untuk acara majelis di masjid ataupun mungkin di surau. Sebab di masjid atau di surau musola itu juga ada dapurnya tersendiri. Beda dengan di tempat kita ya. Masya Allah. Ikut tumpang bahagia melihat para TKI Malaysia atau mbak-mbak yang bekerja di Malaysia. Ini kalau di negara lain nggak bisa seperti ini sahabatku semua. Bisa sholawatan bersama-sama. Pasti
Mbak Anggi merasakan ini macam di kampung sendiri ini. Kalau di Korea, di Jepun nggak mungkin bisa seperti ini Mbak ya. Sehat selalu untuk para mbak-mbaknya yang merantau di Malaysia. Semoga sukses dan tetap jaga adab sopan santun ketika berada di luar negara. Mbak Anggi begitu amat sangat ceria sahabatku semua. Masya Allah. Indonesia dan Malaysia itu memang negara yang sangat bersahabat sahabatku semua. Apalagi Malaysia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi Islam, sehingga ketika kita berada di Malaysia memang mudah untuk beradaptasi. Beda cerita kalau mungkin kita bekerja di lain negara Malaysia seperti di Korea, di Taiwan, di Jepun, untuk merasakan suasana seperti ini dengan masyarakat lokal pastinya tidak bisa. Tapi kalau di Malaysia kita bisa bercampur, bermasyarakat dengan warga di sana, dan pastinya Mbak Andi akan mengingat kenangan-kenangan positif seperti di Malaysia dalam Nah, itulah sahabat semua. Jika kita merantau ke Malaysia, memang suasananya berbeda daripada negara lain. Pastinya kalau kita merantau ke negara tetangga Malaysia, jangan sampai menjadi pekerja yang tidak resmi. Ini pesan saya. Jadi jangan sampai kalau kita bekerja ke Malaysia lewat info lowongan di media sosial, jangan sampai. Ujung-ujungnya nanti takut kalau ke Malaysia kalian jadi pekerja tidak resmi, justru kalian tidak merasakan kenyamanan. Tapi kalau kita merantau dan bekerja di Malaysia dengan secara resmi, dari video Mbak Anggi atau gadis Indonesia yang merantau di Malaysia, kita bisa melihat suasana kehangatan yang sangat amat menyenangkan ketika beliau menunjukkan sisi positif kerja merantau di Malaysia, bukan hanya sekedar
mencari duit saja, tapi juga bergaul dengan masyarakat sekitar, ikut pengajian, ikut menghadiri acara majelis-majelis di masjid. Masya Allah. Mungkin kalau di negara lain tidak bisa merasakan seperti itu sahabat semua. Tapi kalau di Malaysia sudah merasakan kenyamanan yang luar biasa, ujung-ujungnya pasti kadang-kadang malas nak pulang. Sama seperti saya dulu, yang dimana dulu saya pertama kali merantau itu 2 tahun saja lah. Tapi akhirnya las-las sampai belasan tahun. Karena dapat majikan yang baik, alhamdulillah rezekinya juga baik. Dan orang-orang sekeliling saya juga begitu sangat ramah tamah. Apalagi kalau bekerja di perkampungan, kadang-kadang serasa seperti kampung sendiri. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.